Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara sekalian, selamat siang, terus selamat sore. Saya akan melanjutkan materi kita terkait dengan tindak pidana terorisme. Saudara sekalian, minggu kemarin kita sudah merampungkan tindak pidana politik ya, untuk mengawali pembahasan terkait dengan tindak pidana terorisme ini. Mengapa tindak pidana terorisme itu Pak Ali awali dengan TPP? Karena memang di situ nanti akan terkait ya. Ada satu perilaku yang barangkali beririsan gitu. Sebagaimana Pak Ali seringkali sampaikan bahwa tindak pidana terorisme itu berbeda dengan tindak pidana lain. Kalau tindak pidana lain itu misalnya umumnya adalah dipengaruhi oleh politik, untuk umumnya dipengaruhi oleh perut. Nah, tetapi kalau tindak pidana terorisme itu ada suatu yang lain. Nah, saudara sekalian, di Indonesia itu luar biasa ya, sebagai bentuk atau sebagai ajang dari radikalisme atau terorisme. Di satu sisi, Indonesia itu negara yang sangat kondusif, artinya negara yang teposelironya bagus. Tetapi di sisi lain, saudara, ekstremisme radikalisme itu juga muncul banyak. Nah, saking banyaknya perilaku-perilaku teror dan radikalisme di Indonesia, bahkan terorisme radikalisme yang terjadi itu kadang jadi hiburan, saudara. Jadi banyak sekali kayak seperti yang ada pada layar ini, mereka ketika melihat ada orang atau penggerbekan terorisme begitu, tidak sebuah mencekam gitu enggak, tetapi ini coba lihat, ini malah selfie ya. Nah, ini malah ada jualan es dawet apa-apa ini. Kemudian ini ada jualan kacang goreng. Padahal di sini sedang berlangsung penangkapan. Nah, di sini saudara, itu malah ditonton banyak orang. Nah, bahkan ini saudara, wartawan-wartawan ini malah selfie. Nah, jadi ini saking banyaknya Indonesia itu menjadi seolah-olah itu suatu hiburan gitu, karena wis terbiasa dengan radikalisme dan terorisme. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita pelajari apa sejatinya radikalisme dan terorisme itu. Saudara sekalian, kita mendefinisikan atau menyampaikan bahwa ada dua tindak pidana yang kalau boleh dipisah begitu, berdasarkan korbannya, berdasarkan motifnya, juga berdasarkan pada masifnya dia melakukan begitu. Mereka yang lebih atau yang di luar batas biasa itu kita sebut sebagai extraordinary crime. Extraordinary crime itu adalah tindak pidana di luar kebiasaan. Ini yang bisa kita sebut misalnya adalah korupsi. Itu karena dia korbannya adalah korban yang cukup luas, bukan hanya soal kalau sama-sama mencuri, meskipun itu juga mencuri, tetapi kalau korupsi itu mencuri uang negara dan korbannya lebih besar. Sedangkan kalau pencurian itu tindak pidana biasa karena perorangan atau personal. Juga motif gitu. Misalnya seperti radikalisme gini. Itu motif. Artinya tidak bisa kita masukkan ke dalam tindak pidana biasa karena di dalamnya ada motif, ada perubahan ideologi di dalamnya. Oke. Nah, saudara sekalian, tindak pidana terorisme itu kita masukkan ke dalam kejahatan extraordinary crime. Nah, extraordinary crime itu tidak hanya pemerintah Indonesia yang menjadikan ini sebagai salah satu bentuk dari ancaman, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, saudara, terorisme itu dianggap sebagai hostes humanis honoris. Jadi musuh jadi dari umat manusia. Jadi kalau kita lihat betapa sebenarnya terorisme itu sudah muncul sebagai suatu tindakan yang mengganggu seluruh tatanan kehidupan masyarakat, tidak hanya Indonesia, tetapi juga
secara internasional. Saudara sekalian, di Indonesia sendiri itu momentum terkait dengan radikalisme terorisme itu terjadi ketika tanggal 12 Oktober tahun 2002. Itu ada aksi terorisme di Bali. Di aksi terorisme di Bali itu persis 1 tahun, 1 bulan, 1 hari setelah Black September di Amerika. Saudara tahu bahwa Black September atau September Kelabu itu terjadi tanggal 11 September 2001. Jadi saat itu ada kelompok radikal tertentu yang meledakkan pesawat ya. Pesawatnya itu ditabrakkan ke WTC yang di situ kemudian dengan sebuah perhitungan yang cukup cermat pada saat ditabrak padahal di ketinggian katakanlah lantai berapa misalnya lantai 17 semua rata ya jadi semua hancur. Jadi menara kembar yang ada di Amerika itu di New York itu menjadi hancur berantakan. Tidak hanya itu sebenarnya pada saat itu kelompok teroris ini mengirim 3 sasaran ya. Yang pertama adalah Pentagon, kemudian WTC itu sebagai simbol dari kekuatan ekonomi, Pentagon itu sebagai simbol dari kekuatan militer Amerika, dan Gedung Putih, Gedung Putihnya Amerika itu sebagai simbol dari kekuatan politik. Jadi kalau dalam sisi strategi itu matang betul sebenarnya. Tiga kekuatan utama dari Amerika yang menjadi simbol dari dari kekuatan dunia itu dituju atau disasar itu menjadi target. Tapi yang cukup berhasil hanya di WTC. Sedangkan di White House ya Gedung Putih dan di Pentagon hanya kena sasaran yang kecil. Nah, persis 1 tahun setelah itu kita juga terkena serangan ya, yaitu di bom Bali tanggal 12 Oktober 2002. Yaitu di Sari Club dan Pedis Pub, di Sari Club dan Pedis Pub di Legian Kute, Bali. Ini Pak Ali juga melakukan studi di sana. Kebetulan Pak Ali ini kajiannya adalah terkait dengan radikalisme dan terorisme, kekhususan kajian Pak Ali. Nah, saudara sekalian, waktu itu kita memang belum memiliki undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana terorisme. Jadi waktu ada ledakan bom Bali yang korbannya itu cukup besar ya, sampai 202 sekian orang ya, itu luar biasa. Nanti saya lupa apakah di sini Pak Ali ada tayangannya apa enggak. Kalau ada tayangan nanti silakan saudara ikuti. Jadi waktu itu kita agak panik ya karena memang belum punya undang-undang. Jadi undang-undang kita itu ya undang-undang tentang pembunuhan, undang-undang tentang peledakan bom api gitu. Jadi kita belum punya. Nah, baru ada, saudara, tentu itu kemudian menjadi sebuah diskusi yang cukup masif, sehingga kita juga mendapat, tanda kutip itu yang mendapat sorotan dari dunia, bahwa Indonesia ini harus punya undang-undang sendiri. Oleh karena itu, saudara, tanggal 18 Oktober 2002, akhirnya diundangkanlah Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Kenapa bentuknya Perpu, saudara? Karena waktu itu memang harus darurat, harus cepat. Kalau kita ikuti proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang undang-undang yang umum gitu, maka harus ada inisiatif dari Presiden, kemudian nanti dibahas di DPR, DPR menyetujui, diundangkan lagi oleh Presiden, dan sebagainya. Memakan waktu yang cukup lama. Padahal ini adalah butuh waktu segera, sehingga saudara dibentuklah Perpu saja. Jadi di Perpu tahun 2002. Perpu nomor 1 tahun 2002. Jadi saudara, sekarang ini Perpu ini nanti sudah menjadi undang-undang. Nah, saudara sekalian, Perpu ini itu dilengkapi dengan Perpu nomor 2 tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu nomor 1 tahun 2002. Jadi gini, saudara, kalau kita lihat bahwa dilihat dari normalnya hukum pidana, maka Perpu ini sebenarnya tidak bisa diberlakukan untuk kejadian yang berlaku surut. Jadi mari kita saudara pahami ya,
kejadiannya itu tanggal 12 ya, 12 ledakan bom Bali. Tapi baru ada undang-undangnya itu tanggal 18 Oktober. Kalau kita pakai asas legalitas murni, maka kejadian yang ada di tanggal 12 ini jelas tidak bisa kita proses dengan undang-undang atau perpu yang baru lahir kemudian. Nah, saudara sekalian, tetapi kalau ini kita serahkan kepada hukum pidana umum, maka kita kehilangan momen dan juga proses perkara pidananya juga perkara pidana yang tidak bisa cepat begitu. Artinya tidak bisa langsung segera yang namanya extraordinary itu kan nanti juga dibuat perangkat yang extraordinary measures ya, perangkat atau alat-alat atau instrumen yang juga extraordinary. Tapi kalau kita mendasarkannya kepada Undang-Undang KUHP, maka dasar perangkatnya juga pakai KUHP. Sementara kalau pakai KUHP itu pakai misalnya alat buktinya harus ini, kemudian harus ada penangkapan dan sebagainya. Prosesnya agak panjang. Oleh karena itulah maka kemudian lahirlah Perpu ini sebagai proses. Dan akhirnya agar peraturan yang lahir belakangan itu, yaitu tanggal 18 Oktober, bisa diterapkan terhadap aksi terorisme di tanggal 12 Oktober ini, maka lahirlah ya ada Perpu nomor 2, yaitu Perpu nomor 2 tentang pemberlakuan Perpu nomor 1 tadi untuk kejadian bom Bali. Jadi gampangnya adalah Perpunya itu lahir belakangan, tapi kemudian ada Perpu baru yang memberlakukan untuk tindak pidana di sebelumnya. Nah, khususnya adalah untuk tindak pidana bom di Bali tanggal 12 Oktober ini. Nah, Perpu nomor 1 dan Perpu nomor 2 sekarang itu sudah menjadi undang-undang, Saudara. Jadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003. Perpu nomor 2-nya menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2003. Jadi urut ya, Perpunya itu nomor 1 tahun 2002 dan Perpu nomor 2 tahun 2002 sekarang sudah menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2003. Jadi nanti yang kita pakai ya ini. Tapi nanti ada undang-undang yang sudah baru lagi ya, 5 dari 2018. Dan nanti akan kita lihat. Tapi nanti setelah ini, saudara bahas dulu yang ini. Saudara sekalian, mari kita ikuti apa itu definisi dari terorisme. Saudara, terorisme itu mulai muncul kira-kira abad ke-18, yaitu ketika digunakan sebagai label untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah guna menjamin ketaatan rakyatnya. Ingat, justru dulu terorisme itu dipakai oleh negara untuk menertibkan masyarakat. Jadi masyarakat itu diteror agar mau taat kepada negara. Ya, disitulah sebenarnya terorisme itu menjadi alat negara untuk mentaatkan masyarakatnya. Bahkan saudara, jadi ini pada saat ini kira-kira tanda kutip itu positif. Jadi terorisme itu tanda kutip itu ya positif begitu, karena dipakai sebagai instrumen negara untuk menertibkan rakyatnya. Bahkan di Perancis itu Robespierre itu mendirikan Republik de la Terror ya, Republik Teror ya. Jadi Republik Teror Perancis. Maksudnya memang positif dalam arti bahwa negara harus berkuasa penuh atas rakyat atau masyarakatnya. Nah, saudara sekalian, nah sekarang makna dan arti yang tadi tanda kutip itu agak positif begitu, kemudian kepada beralih ya, terorisme itu arti yang sekarang adalah justru dari rakyat, eksponen rakyat tertentu yang merasa mungkin kebijakan negara atau mungkin dia merasa bagaimana, kemudian menyerang negara. Jadi kebalik ya, kebalikannya. Kalau yang pertama tadi itu negara kepada masyarakat untuk agar mendisiplinkan,
sedangkan sekarang itu rakyat yang mengancam negara. Jadi negara yang sekarang menjadi katakanlah sasaran. Berikutnya, saudara, Oxford Advanced Learning Dictionary mengartikan bahwa teror itu as a great fear. Jadi menimbulkan sebuah ketakutan yang besar gitu. Jadi teror itu sebagai upaya menakutkan atau menimbulkan sebuah perbuatan yang menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Maka terorisme itu use of violence and intimidation. Jadi penggunaan kekerasan dan intimidasi kepada rakyat dalam hal ini adalah agar negara itu merasa terancam, gitu ya. Jadi ini definisi yang sekarang. Nah, teroris itu adalah orangnya. Kalau terorisme itu upaya atau apa ya sudah kita gunakan sebenarnya isme itu ya sebuah aliran atau sebuah ajaran, tetapi terorisme itu sudah kita gunakan sebagai use of violence dan penggunaan benda sudah melekat ke arah kebendaan ya, verb gitu. Nah, teroris itu adalah supporter of terrorism atau participant in terrorism. Jadi orang yang atau pihak tertentu yang ikut ya berperan di dalam upaya terorisme itu kita sebut sebagai terorisme. Baik dia itu sebagai pelaku utama atau sebagai partisipan saja, itu teroris ya. Baik, kita lanjutkan. FBI, saudara ya, Federal Bureau of Investigation Amerika itu memberi batasan terorisme adalah penggunaan kekuatan yang tidak sah. Artinya kalau kekuatan itu resmi oleh negara berarti bukan teror. Kekuasaan tidak sah, terus kekerasan atas seorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, untuk mengintimidasi penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau politik. Nah, sampai sini saudara kira-kira nanti sudah menemukan ada unsur-unsur politik di dalam penggunaan aksi yang mereka pakai. Nah, makanya kemarin Pak Ali dahului dengan tindak pidana politik. Nah, baik. Terus kemudian Ken Lane-Oates mendefinisikan kira-kira begini. Terorisme itu ada 6 indikator. Yang pertama adalah sebuah aksi militer atau aksi psikologis untuk menciptakan ketakutan atau untuk kehancuran ekonomi. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, metode pemaksaan tingkah laku kepada pihak lain. Misalnya kelompok tertentu untuk diintimidasi agar dia tidak berani atau negara itu agar menjadi lemah. Kemudian yang ketiga, dia kriminal tetapi bertendensi untuk publisitas. Misalnya saudara seringkali ya lihat ketika kelompok teroris tertentu itu misalnya melakukan upaya bom gitu, duer gitu, kemudian besok dipublis di internet, di apa itu dia sendiri yang mempublish itu untuk memberikan pesan, ini loh kami masih ada, ini loh kami jangan macam-macam gitu ya. Jadi sebuah tindakan kriminal publis. Beberapa dulu ketika saudara mungkin masih mengikuti ada ISIS ya, ketika mengalgucu dari salah seorang wartawan negara tertentu dieksekusi mati, itu disuting, itu di video, lalu kemudian diunggah dalam sebuah media sosial. Dia yang mengunggah dan dia memang menyampaikan pesan gitu. Jadi pesan itulah yang ingin disampaikan kepada kita. Yang keempat, tindakan kriminal bertujuan politis. Jadi politik. Kenapa? Memang kriminal, saudara, tapi tujuannya adalah bukan tujuan untuk perut, tapi tujuan untuk mencapai perubahan tatanan ideologi atau tatanan politik, tatanan negara. Kemudian yang kelima, motifnya juga politis, ya. Kemudian aksi kriminal itu untuk mencapai tujuan politis atau memang ada sebuah yang ekonomis ya, ada ekonomis. Misalnya contoh, mereka yang merampok bank, kemudian banknya kemudian diambil dikuras duitnya itu ekonomis. Tetapi ekonomi yang di sini bukan untuk memenuhi kebutuhan dari kehidupan sehari-hari, tetapi digunakan untuk
beli senjata, untuk membiayai mereka nih tanda kutip medan jihad gitu ya. Itu mereka. Jadi itu Ken Layout mendefinisikan terorisme itu indikatornya sebagai berikut. Nah, saudara sekalian, dengan demikian sebenarnya definisi terorisme yang mungkin saudara tadi untuk menimbulkan ketakutan itu apakah begini ini masuk terorisme atau bukan? Misalnya begini, ada seorang mahasiswa yang mencoba mengirim gambar-gambar tertentu untuk menteror dosennya. Nah, kira-kira agar supaya dosennya itu takut. Misalnya, Pak, hari ini saya mau bimbingan, kira-kira ada waktu jam berapa, Pak? Nah, dosennya karena sibuk, besok ya, besok saya ada studi banding, misalnya gitu. Nah, terus si mahasiswa itu mengirim lagi berita, Pak, Bapak udah dengar berita enggak ada mahasiswa yang bunuh dosen. Nah, ini menteror agar dosennya itu segera menyetujui. Nah, teror untuk kira-kira pesan. Pesan ini dibaca oleh dosen sehingga dosennya takut. Nah, sehingga kemudian dosennya menjadi, oh ya, nanti jam 9 ke ruangan saya, langsung tak ACC. Ini jadi saudara jangan sampai jadi teror ya, jangan jadi teroris gitu. Kalau saudara yang seperti ini juga bisa menjadi teror bagi dosennya. Ya, kasihan dosen. Kasihan dosen yang takut. Ada juga dosen yang enggak takut. Nah, tipe-tipe kayak Pak Ali begini. Pak, skripsi saya sudah bisa di ACC, ya, Mas. Belum, masih harus direvisi beberapa bagian. Misalnya Pak Ali begitu. Bapak ingat kasus mahasiswa yang nekat membunuh dosennya gara-gara skripsi dipersulit. Nah, dosennya tetap, ya ingat, memang kenapa? Bapak tidak takut? Sama sekali tidak. Nah, enggak Pak, cuma nanya kok. Jadi, saudara, kalau ketemu dengan dosen yang tegar begini, meskipun diteror, ya tetap enggak akan masalah, ya. Nah, atau begini, Pak, skripsi saya sudah ditandatangani. Nah, belum, kata dosennya ya. Terus dia ngirim lagi, Pak ada berita bahwa dosen itu dibunuh gara-gara dosennya juga tidak kalah keras. Kirimi saja dosen kebal bacok. Jadi kamu sudah lihat video saya di YouTube. Nah, ini termasuk ini adalah YouTube-nya Pak Ali. Jadi kalau ngancam-ngancam atau neror-neror seperti ini Pak Ali ya aman. Jadi gitu, itu teror saudara. Jadi teror dalam bahasa, teror yang dalam bahasa ini sekarang kan sudah mulai umum ya. Jadi ketika orang ditakut-takuti itu diteror ya, diteror. Jadi teror yang dimaksud tentu teror yang dalam arti seperti tadi, ya akan bom dan sebagainya. Ada teror yang seperti ini. Ada teror yang seperti ini juga. Teror ini, teror bagi bapak-bapak sekalian. Nah, ini yang berbahaya. Ini juga teror. Jadi kalau misalnya saudara-saudara yang kebetulan ini sudah mulai daripada satu tapi ribut terus, lebih baik 3. Itu teror bagi mereka yang enggak ingin nikah lagi. Nah, padahal kasihan juga punya istri yang sudah baik-baik kemudian lalu ada teror-teror seperti itu lalu dia ikut-ikutan. Akhirnya dia mencari wong ngerasa kudu diteror wae kadang dong. Begitu kok. Berikutnya Saudara, saya bahas terkait dengan pro kontra undang-undang terorisme. Saudara, terorisme, undang-undang terorisme itu dilatar belakangi ada ya pro kontra itu. Di satu sisi ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Pada saat awal mula ada undang-undang ini. Di satu sisi ada yang menganggap bahwa kita perlu perlindungan terhadap pelaku, offender oriented. Tetapi juga harus melindungi korban, victim oriented. Jadi ada yang berpegang pada perlindungan pelaku, ada yang perlindungan terhadap korban. Akhirnya kemudian muncullah dua pihak, ada yang kontra, ada yang pro. Kalau yang kontra, yang menolak bahwa Perpu terorisme itu melanggar HAM, karena bisa tadi berlaku surut. Wong kejadiannya itu tanggal 12, kok diberlakukan dengan undang-undang yang baru ada tanggal 18. Lah ini dianggap melanggar HAM.
Yang kedua, dibuat dalam tergesa-gesa. Mosok tanggal 12 ada agenda, baru kemudian 18 langsung sudah jadi undang-undang. Padahal untuk membuat undang-undang harus ada public hearing, ada proses yang lebih awal sehingga undang-undang jangan dibuat dalam ketergesa-gesaan. Yang kemudian Perpu nomor 1 Perpu ini, Perpu terorisme ini menurut yang kontra itu dianggap sebagai reinkarnasi. Reinkarnasi itu artinya adalah sebagai menghidupkan lagi. Saudara ingat ya, ada istilah reinkarnasi. Kalau saudara dulu menonton film Cupatke ketika mencari kitab suci itu ya, Cupatke itu digambarkan adalah reinkarnasi dari orang hebat, panglima langit yang disebut dengan Panglima Tianfeng ya, saudara mungkin ingat itu pada saat kemudian memperebutkan cintanya yang tidak berhasil, lalu kemudian terbawa sampai dia mati. Karena arwahnya masih penasaran, saudara, dia arwahnya itu kebetulan hidup kembali, tapi masuk ke kandang babi. Nah, dia lahir dengan perawakan babi. Nah, sehingga Cupatke itu sebenarnya adalah reinkarnasi dari Panglima Langit, ya, Panglima Tianfeng. Ya, saudara yang kebetulan sering sering nonton gitu. Nah, ini reinkarnasi itu penghidupan kembali yang sebenarnya sudah mati kemudian dihidupkan kembali. Undang-Undang nomor 11 tahun 63 itu kan sudah mati, ya, sudah mati. Tahun 99 kan sudah dicabut. Nah, ini kok dihidupkan kembali. Itu menurut yang mereka yang kontra. Nah, berikutnya menurut yang kontra lagi, aksi terorisme itu masih bisa ditanggulangi dengan KUHP, misalnya pembunuhan, misalnya perampasan kemerdekaan, pembakaran dan sebagainya, itu masih bisa. Tetapi menurut yang pro berikut ya beda lagi. Kalau menurut yang pro berdasarkan argumentasi begini, iya, KUHP itu tidak dapat diterapkan terhadap pelaku intelektualis ya, terutama adalah mereka yang mendesain terjadinya radikalisme itu. Maksudnya adalah mereka yang ada di pelaku-pelaku lapangan itu hanya pion gitu, hanya pengantin gitu, hanya orang yang hasil cuci otak, lalu diberi bom, lalu kemudian nanti meledakkan diri di tempat tertentu. Itu sebenarnya yang lebih berat atau lebih berbahaya bukan dia, bukan pengantennya, tetapi adalah autor di balik itu atau aktor intelektualis ya, orang yang mendesain, orang yang justru tidak meledakkan diri, tapi orang di luar itu gitu, yang mendesain. Nah, perlu menurut yang pro ya, yang masih pro. Yang pro menganggap bahwa perlu ada pengaturan khusus. Kalau ini diserahkan kepada KUHP, maka akan berjalan lama karena pemeriksaan harus kalau menurut KUHP ini kan ada pemeriksaan yang berjenjang dan itu lama, butuh waktu yang lama. Oleh karena itu, saudara, pengaturan khusus ini undang-undangnya sudah khusus, extraordinary measures, cepat itu. Jadi dia akan diproses dengan cepat. Baik, saya lanjutkan. Saudara sekalian, apa perlu kita mengadakan kriminalisasi terhadap tindak pidana terorisme ini? Kita ingat, ada 4 indikator perlu tidaknya sebuah perbuatan itu dikriminalisasi. Kriminalisasi itu adalah sebuah upaya suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana. Itu kriminalisasi. Jadi kriminalisasi itu adalah sebuah upaya labelisasi atau upaya untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula itu perbuatan biasa menjadi perbuatan pidana. Nah, syaratnya apa? Kita kira ada indikator. Yang pertama diuji dengan tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana ini adalah untuk menjadi sebuah ketertiban ya, untuk menertibkan di masyarakat. Apakah perbuatan itu mengganggu dari ketertiban masyarakat atau tidak? Ya. Yang kedua,
perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak dikehendaki. Dalam artian perbuatan itu ada kerugian. Nah, kemudian yang ketiga, kira-kira kalau kita pakai hukum pidana, imbang enggak antara sarana yang digunakan dengan hasil? Kalau sarana yang digunakan ternyata lebih berat ongkosnya atau biaya yang ada itu kita keluarkan justru lebih berat, lebih banyak dan hasilnya hanya kecil, dan jangan serahkan kepada hukum pidana. Kemudian yang keempat, kemampuan badan penegak hukum juga harus diingat. Jangan sampai ada beban terlampaui ya atau overblasting. Jadi saudara sekalian, berdasarkan 4 ini perbuatan itu, misalnya katakanlah radikalisme. Apakah memang mengganggu dari apakah tujuan hukum pidana itu terganggu dengan adanya ini? Oke, iya, dan gitu terpenuhi. Apakah ada kerugian? Ya, nyatanya banyak yang meninggal. Kemudian antara hasil dan sarana, imbang enggak? Kalau itu kita biarkan tanpa dengan hukum pidana, maka dia bisa menimbulkan sebuah kerugian yang lebih besar lagi. Oleh karena itu ditangkap lalu diproses, gitu ya. Itu sarana hukum pidana bisa kita gunakan. Oke, sebanding. Kemudian yang keempat, badan penegak hukum kita, ternyata kita kan juga ada tambah baru yang namanya adalah ada teror, itu Satgas ya, Satuan Tugas Anti Teror ya, Brimob baik 99 itu. Nah, saudara, jadi ini sudah kira-kira kalau terkait dengan radikalisme terorisme, pantas kalau kita ukur sebagai tindak pidana menurut prinsip kriminalisasi. Nah, saudara sekalian, kita mulai masuk ya. Di Perpu terorisme itu mengatur 2 jenis tindak pidana. Yang pertama adalah tindak pidana terorisme, yang kedua adalah tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Jadi ada TPT, ada TP, BTPT. Tindak pidana terorisme dan tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme. Apa bedanya, saudara? Kalau tindak pidana terorisme, tindak pidana langsung melakukan tindak pidananya. Dia melakukan terorismenya. Sedangkan kalau yang berkaitan, itu misalnya dia menyembunyikan pelaku terorisme, dia misalnya kemudian berikan bantuan atau uang misalnya, itu masuk TB, TPB, TPT ya, tindak pidana berkaitan dengan tindak pidana terorisme. Ini sudah diatur di yang pertama ini 6 sampai 19, sedangkan ini ada 20 sampai 24. Satu-satu. Ini di pasal 6. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror, rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, menimbulkan kerusakan, bla 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 bla, dipidana mati atau pidana seumur hidup. Jadi memang terorisme ini itu pidananya sangat keras ya, pidana mati. Paling singkat aja 4 tahun ya, paling lama 20 tahun. Jadi pidana yang ada di terorisme ini sengaja dibuat lebih keras. Berikutnya saudara, pasal 7. Kalau pasal 7 bedanya apa? Ini nuansanya sama saudara, tetapi bedanya ada di sini. Kalau ini adalah menimbulkan, sedangkan pasal 7 adalah bermaksud menimbulkan. Berbeda ya. Menimbulkan itu berarti rumusannya adalah material atau delik material. Sedangkan ini adalah bermaksud, itu tidak mesti harus ada akibat. Katakanlah ancaman kekerasan, maksudnya itu untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut, meskipun itu tidak terjadi suasana teror atau rasa takut itu, dia sudah kategori bermaksud menimbulkan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai tindak pidana formil. Jadi kalau bedanya antara pasal 6 dan pasal 7, pasal 6 ini adalah rumusannya adalah delik material, sedangkan ini adalah rumusan dengan delik formil. Nah, itu. Baik, pasal-pasal berikutnya nanti bisa saudara baca di Undang-Undang nomor atau Perpu nomor 1 tahun 2002 ya. Yaitu antara lain misalnya
memasukkan ke Indonesia atau mengeluarkan senjata api, amunisi, dan seterusnya. Menggunakan senjata kimia, biologis, radiologi, mikrokrim, dan sebagainya. Menyediakan, mengumpulkan dana itu untuk tindak pidana terorisme itu ada di sini. Kemudian di dalam wilayah menggunakan bantuan, kemudian terhadap tindak pidana terorisme, merencanakan, permufakatan jahat, kemudian bahkan juga termasuk di luar wilayah kita, di luar wilayah Indonesia, tetapi dia memberikan bantuan untuk kemudian kepada terjadinya tindak pidana terorisme. Itu ya, saudara. Ya, jadi hukum pidana ini sebenarnya di Perpu ini sudah lengkap. Tapi nanti di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 itu saudara itu ada lagi ya, ada yang lebih detail lagi, ada menambah lagi. Nanti insya Allah saya sudah punya rekamannya, nanti saya akan share kepada saudara. Nah, tindak pidana berkaitan apa saja? Misalnya mengintimidasi penyidik, ya, mengintimidasi penyelidik, penuntut umum, penasihat hukum, itu masuk kategori yang berkaitan. Memberikan kesaksian palsu, alat bukti palsu, mengelabui, ya, ini adalah masuk kategori tindak pidana yang terkait atau berkaitan dengan tipiter. Kemudian sengaja mencegah, merintangi, menggagalkan penyidikan, ini juga masuk kategori tindak pidana yang berkait dengan tipiter. Nah, setiap saksi melanggar larangan menyebutkan nama, alamat pelapor, jadi jangan disebut pelapor yang melaporkan tentang tindak pidana radikalisme itu atau terorisme itu harus dilindungi. Ya, ini. Saudara, sampai pada akhir-akhir. Saudara, silakan perhatikan dengan seksama. Kekhususan apa saja yang ditindak pidana terorisme? Karena ini kita bahas tentang tindak pidana khusus, maka di sini saya akan sampaikan kekhususan. Pertama, saudara, tindak pidana terorisme itu memiliki kekhususan bisa berlaku surut. Ini kekhususan ini berbeda dengan tindak pidana atau undang-undang induknya, yaitu induk dari hukum pidana, yaitu KUHP. Kalau menurut induknya atau menurut KUHP, jelas tidak bisa diberlakukan surut ke belakang, kecuali untuk pemberlakuan pasal 1 ayat 2, itu ada persyaratannya. Nah, di sini saudara, kekhususan yang pertama adalah dia bisa berlaku surut. Yang kedua, saudara, ada subjek hukum selain dari subjek hukum orang perorangan, yaitu subjek hukum berupa korporasi. Maka undang-undang terorisme ini bisa juga untuk menjerat jamaah Islamiyah dan sebagainya. Yang ketiga, saudara, Perpu ini merupakan ketentuan payung bagi tindak pidana atau undang-undang di bawahnya seandainya ada untuk menjadi payung dari penegakan terhadap radikalisme terorisme. Kemudian Perpu ini merupakan upaya untuk coordinating act, ya. Jadi undang-undang yang mengkoordinasi dari keseluruhan peraturan-peraturan yang kira-kira seirama dengan radikalisme terorisme. Lanjut, saudara. Selain dari untuk melindungi korban, tindak pidana undang-undang tipiter ini juga sebenarnya adalah untuk safeguarding rules bagi tersangka atau terdakwa. Jadi sebenarnya ini kalau menurut orang-orang yang kontra dianggap melanggar HAM, sebenarnya adalah di undang-undang terorisme ini juga sudah mulai, sebenarnya bukan mulai, tetapi justru untuk melindungi dari pelaku daripada ancaman pengeroyokan. Khususan lain bahwa tindak pidana ini dikecualikan dari tindak pidana politik atau tindak pidana yang bermotif politik atau tindak pidana bertujuan politik. Jadi tidak bisa kita sebut sebagai TPP. Ya. Kemudian Satgas anti teror boleh dibentuk oleh Presiden. Ini sebagai dasar untuk upaya pemberantasan. Kemudian, saudara, ketentuan tentang yurisdiksi, asas teritorial, ekstrateritorial, dan nasional aktif. Sebenarnya di dalam Undang-Undang KUHP pun juga sudah ada, namun di sini ditegaskan, termasuk untuk tindak pidana dilakukan dari luar negeri. Kemudian Perpu terorisme ini juga untuk memperkuat dari
TPPU, ya, tindak pidana pencucian uang. Kemudian saudara sekalian, Perpu terorisme tidak berlaku bagi kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi kalau misalnya ada sebuah upaya untuk menyampaikan orasi di depan umum, lalu kemudian dia ditangkap karena melakukan terorisme, itu tidak boleh. Jadi terorisme itu berbeda dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi kemerdekaan menyampaikan pendapat umum meskipun itu dengan melalui rapat akbar seolah-olah itu menteror negara, itu pelakunya tidak boleh ditangkap dengan undang-undang terorisme. Ya, gitu. Terus kemudian berikutnya adalah ada minimum khusus. Ingat saudara sekalian bahwa di dalam rumusan undang-undang KUHP di Indo itu hanya mengenal minimum umum atau minimal umum, maksimal khusus. Jadi tidak ada minimal khusus, ya, tidak ada minimal khusus. Minimal khusus itu seperti yang Pak Alis tadi sebutkan, misalnya tindak pidana ini diancam dengan pidana minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Nah, itu namanya minimal khusus. Minimal khusus itu yang ada di pasal itu, ya. Lanjut. Kelemahan saudara sekalian, ini sudah slide terakhir. Yang pertama, meskipun di dalamnya itu ada tindak pidana berupa korporasi, ternyata di dalam undang-undang terorisme ini tidak ada pengaturan lebih lanjut apabila korporasi yang dijatuhi pidana, yaitu denda, ternyata tidak mau bayar. Ya, jadi saudara, ada kalau di KUHP itu memang ada denda yang tidak dibayar, yaitu pasal 30 KUHP. Namun demikian, pasal 30 KUHP yang misalnya ketika ada orang pelaku tindak pidana dijatuhi denda, lalu tidak bayar denda, dia bisa di kurungan pengganti, bisa dikurung pengganti. Lah, apakah itu bisa diterapkan di dalam undang-undang terorisme? Tidak bisa. Karena yang ada di KUHP itu subjek hukumnya hanya berupa orang. Sedangkan kan di undang-undang terorisme ini adalah korporasi. Sehingga kalau misalnya kelompok tertentu melakukan tindak pidana teror misalnya, ya tentu teror yang kecil misalnya, lalu kena denda, pelakunya kena pidana, sedangkan korporasinya kena denda. Lalu si korporasi ini tidak bayar denda. Apa jalan keluarnya? Undang-undang ini tidak ada jalan keluarnya. Itu salah satu kelemahan. Yang kedua, saudara, terorisme ada ancaman minimal khusus. Tetapi saudara sekalian, ini tidak ada penerapan yang lebih lanjut. Misalnya, apakah kalau ada misalnya ada penambahan atau pengurangan, ada penganjuran atau residif misalnya, apakah di situ ada kalau mau ditambah itu ancaman minimal khususnya ikut dinaikkan ditambah atau tetap? Nah, Pak, ikut ditambah Pak sepertiga. Ya enggak bisa begitu, undang-undangnya tidak mengatakan. Ya, ini untuk dapat diterapkan harus dengan subsistem mengenai aturan pemidanaan. Meskipun di pasal 15, 16 itu permufakatan jahat, percobaan, bantuan itu dipidana sama. Artinya enggak usah dikurangi atau enggak usah ditambah. Tetapi kan ada juga tidak mesti harus pembantuan atau percobaan. Ada juga penganjuran residif, ya, bisa dikurangi atau ditambah sekarang. Penambahan itu terhadap ancaman minimal itu ikut apa enggak itu. Nah, di dalam undang-undang ini enggak ada. Kalau di dalam KUHP ada, tetapi yang diancam itu ada, yang dinaikkan itu adalah yang minimal maksimal khusus. Nah, kenapa? Karena di KUHP tidak mengenal minimal. Kemudian yang berikutnya, tidak ada kualifikasi apakah itu kejahatan atau pelanggaran. Ini menimbulkan suatu masalah. Bagaimana kalau ada konkursus? Ya toh? Konkursus kejahatan dan pelanggaran kan berbeda. Daluarsa juga berbeda antara kejahatan pelanggaran. Ya, oke, meskipun untuk percobaan dan pembantuan itu tidak ada masalah karena memang di situ dianggap sama, apakah itu tidak membedakan kejahatan pelanggaran, tetapi untuk konkursus, untuk daluarsa, ini kan ada pelanggaran, ada kejahatan. Sehingga ini menjadi salah satu kelemahan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, saudara sekalian. Silahkan nanti tadi sudah Pak Ali sudah sampaikan.